Haleluya, shalom, shalom. Selamat siang, ketemu lagi dalam Good News Today. Shalom. Shalom. Saya Dev dan Novi. Hari ini kita di Good News Today. Kita mendengarkan kabar baik karena firman Tuhan berkata dalam Amsal berkata bahwa kabar baik itu manis buat jiwa dan sehat buat tubuh. Di hari-hari ini kita dengarkan kabar baik, kita percaya kita mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan kemurahan Tuhan, mendapatkan kasih setia Tuhan, kekuatan yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya sapa dulu, shalom Celili. Damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan, kasih setia Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Celisa, shalom, yang sangat setia dalam Good News Today. Ada Calvin, shalom Calvin. Dimanapun saudara berada pada hari ini, kita menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia. Saudara dan saya adalah orang-orang yang saya percaya ditetapkan Tuhan untuk diselamatkan, ditetapkan Tuhan untuk melihat hal-hal yang ajaib, ditetapkan Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Shalom Albert. Shalom Grace. Shalom Grace. Shalom Cimur. Shalom Pak Naryo. Shalom Sansan. Kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah, berkat Tuhan melimpah. Good News Today hari ini saya percaya memberikan kekuatan buat kita semua. Yuk, tepat jam 1 kita mulai dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, buat kemurahanmu dalam kehidupan kami. Kami percaya kami dicintai tanpa syarat, kami diberkati tanpa batas. Karena kami hidup karena kasih karunia Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima keselamatan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima kesembuhan dan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima kuasa menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Biarlah segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, dikuduskanlah namamu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian penyembahan kita, mengucap syukur buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan menyatakan kekuatan yang baru dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan berkata bahwa dalam segala kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Justru dalam keadaan seperti inilah saudara dan saya, kita semua bisa melihat kuasa Tuhan yang dahsyat semakin dinyatakan. Karena saya percaya ini waktunya bagi kita, bagi gereja Tuhan, untuk melihat kuasa Tuhan yang semakin dahsyat, semakin luar biasa terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang
ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku. Nyanyikan sama-sama pujian ini. Yes. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perkara yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Mari semua. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Amin semua. Ku kan terbang tinggi, amin, bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Mari sekali lagi dari awal kita katakan Tuhan adalah kekuatan kita. Saya percaya hadirat Tuhan menjamah saudara dimanapun berada. Adalah kekuatanku, amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Yes. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku. Amin, amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Yes. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Katakan ku kan terbang tinggi, ku kan terbang bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi, amin, amin, bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, katakan, bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama. Percaya, katakan, ku kan terbang tinggi bersama Dia.
Wali itu adalah gambaran anak-anak Tuhan, saudara. Saya belajar Raja Wali itu, Alkitab berkata Raja Wali itu adalah gambaran dari gereja Tuhan. Raja Wali adalah gambaran dari saudara dan saya. Yang menarik dari kehidupan Raja Wali adalah Raja Wali bisa terbang tinggi, itu bukan dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali bisa terbang tinggi, itu bukan dengan kekuatan kekuatan otot-ototnya. Tapi Raja Wali terbang tinggi itu ketika badai datang, dia hanya membuka sayapnya, dan badai yang mengangkat dia naik semakin tinggi dan menjadi penguasa di angkasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Hari-hari ini saya percaya kita semua, bahkan bangsa seluruh dunia mengalami badai kehidupan. Tapi saudara dan saya, Raja Walinya Tuhan, Raja Wali Tuhan, saya percaya hari-hari ini justru kita membuka tangan kita mengangkat tangan kita, berserah kepada Bapa di surga, berserah kepada Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kita. Badai bukan untuk menghancurkan kehidupan kita, tetapi badai yang membawa kita semakin tinggi. Ketika badai berlalu, kita menyadari bahwa ternyata kita sudah ada di atas jauh lebih tinggi. Kehidupan kita jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Itu sebabnya saya mau encourage saudara, saya memberikan semangat kepada saudara hari ini bahwa badai bukan hal yang ditakuti, badai bukan hal yang perlu kita tengking, tapi badai adalah sesuatu yang kita bisa gunakan, kita bisa pakai untuk kita melihat bagaimana Tuhan mengangkat kita semakin tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya itu adalah bagian saudara dan saya, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita nyanyi lagi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama Yesus yang berkuasa. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada pada. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya. Amin. Setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Amin. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan. Setiap lidah, suku, bangsa, semua
Saya percaya kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita bersemangat di dalam Tuhan. Yes. Karena badai justru membuat kita semakin naik, semakin Amin, kuat, amin, semakin tinggi. Sebagaimana kita seharusnya menjadi penguasa angkasa. Haleluya. Kita akan sharing sebentar dengan kabar baik. Iya. Oke, yuk. Ya, saudara, saya pengen sedikit sharing firman Tuhan. Sharing firman Tuhan ya, kita sama-sama belajar firman Tuhan sedikit supaya setiap hari kita selalu ada firman Tuhan yang selalu menguatkan kehidupan kita, karena itu yang kita lebih perlu. Amen. Karena berita di media sangat banyak dan 24 jam. Nah, makanya kita mau dengar kabar baik, good news tiap hari kita mau dengar good news ya. Sama-sama kalau saudara ada Alkitab, ada Bible, ada Holy Phone, kita buka ya Yesaya 48 ayat ke-17. Yesaya 48 ayat yang ke-17. Oke. Oh, sebentar. Oke. Kita buka dulu satu ayat. Kita akan mendengar sharing sebentar ya. Ada teman yang mau online. Haleluya. Sebentar ya. Kita buka dulu satu ayat. Kita baca Yesaya berapa? Yesaya 48 ayat 17. Yesaya 48 ayatnya yang ke-17. Ya. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Tuhan Israel. Akulah Tuhan Elohimmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ya. Oke. Sebelumnya kita akan online dulu dengan sahabat kita. Ya. Tadi udah undang bintang tamu soalnya. Kita undang bintang tamu. Oke, dia akan sharing sesuatu buat kita hari ini. 3 live. Mana nih? Shalom. Halo. Salam. Semangat nih. Mau kemana? Waduh. Saya lagi di Lombok ini liburan. Wah. Enggak, ini Iya. wah ganteng juga saya di sini ya. Kelihatan ganteng ya. Boleh nyapa-nyapa dulu. Gimana? Dulu. Iya. Salam semua teman-teman Grace of Christ. Aduh, kangen, saya rindu. Saya rindu banget sama kalian semua. Rindu bersekutu di GCCC Kelampis. Rindu banget. Sudah nggak tahan rasanya. Oke, mau sharing Ya. sesuatu nih. Gimana? Ya boleh, saya mau sharing. Ya. Saya mau sharing sedikit. Ini sinyalnya kurang bagus juga nih saya. Jelas ya Pak Dev ya? Bu Novi jelas? Ya, jelas ya? Oke. Ya, saya mau sharing sedikit ya. Tadi Pak Dev juga sudah menghubungi saya via WA, boleh. Ya, bisa dibilang saya ini kan pengusaha nih, punya beberapa pegawai juga udah lumayan pegawainya. Untuk mensikapi COVID-19 ini, saya kemana-mana tetap harus bekerja untuk teman-teman ya. Tapi saya masker sedia, sarung tangan saya sedia, Sip. minyak zaitun saya sedia. Wow. Jadi saya tetap bekerja, saya tetap mengimani bahwa Roh Kudus itu menyertai saya, tapi saya juga harus berhikmat. Berhikmat dalam arti saya kemana-mana pakai masker, saya bawa hand sanitizer, bawa disinfektan, dan saya bawa minyak zaitun. Lengkap Ini sekali. Tuhan yang beri ya. Kalau saya memutuskan saya harus tetap di luar untuk beberapa jam, saya juga harus punya hikmat. Jadi saya melindungi diri saya sendiri, juga melindungi teman-teman yang lain, melindungi keluarga saya juga. Karena bagaimanapun juga untuk tetap perputaran ekonomi keluarga saya ini bisa jalan, saya memang tetap harus bekerja. Hanya saya mengakalinya begini, teman-teman semua, jam kerja saya kurangi dari jam 2 siang sampai jam 8 malam saja. Terus setelah itu setiap kali saya pulang ke rumah, pakaian semua celana langsung masuk tempat pencucian dan saya basuh pakai disinfektan. Kalau
itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus juga kita harus berhikmat, itu yang saya lakukan. Tapi kalau iman saya kemana-mana, saya selalu bawa minyak zaitun. Ini tidak pernah ketinggalan. Ini minyak zaitun. Dan saya percaya penyertaan Roh Kudus itu tidak akan putus. Amin. Tidak akan putus. Kalau Tuhan Yesus sudah bilang tetelestai, selesai, Roh Kudus itu terus menyertai kita dimanapun kita berada. Asal kita juga tetap pakai hikmat. Jangan dengan menyombongkan diri, apalagi kita merasa sebagai umat-umat yang sudah dipenuhi kasih karunia, anugerah, terus ini nggak mungkin virus masuk. Oh jangan, itu sama saja mencobai. Jadi kita tetap pakai hikmat, tetap harus aware sama diri kita sendiri, dan tetap percaya Tuhan Yesus pasti menyertai. Itu tidak akan lepas, pasti menyertai. Pasti, percaya saja pokoknya. Ya. Jadi itu saya sedikit sharing juga buat mungkin teman-teman yang lain yang saat ini work from home, atau justru malah nggak ada pekerjaan saat ini. Saya cuma bisa bilang Tuhan Yesus itu sangat baik, sangat baik. Sudah percaya saja, percaya saja. Saya nggak bisa bilang apa-apa lagi. Saya sendiri, saya percaya bahwa selama Tuhan Yesus ada dan Roh Kudus menyertai saya akan sehat dan saya akan survive. Itu. Amin. Amin. Jadi itu Pak Dev, Bu Novi yang bisa saya sampaikan. Saya sering kok setiap kali GCCC live jam 1 saya selalu ingat, saya selalu mengikuti karena saya butuh itu, saya butuh sekali. Saya butuh bersekutu dengan Pak Dev, Bu Novi, teman-teman semua, para leader di GCCC. Saat ini kita nggak bisa, makanya saya butuh banget. Setiap jam 1 saya selalu mengikuti. Saya rindu banget. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Demikian Pak Dev, Bu Novi. Wow, dahsyat Pak. Ini posisi di jalan ini lagi sambil kerja atau gimana ini Pak? Ya, saya harus mampir ke Bank BCA tadi. Karena tiba-tiba kok ada transferan masuk 500 juta, entah dari mana. Wah. Ya. Nah, tuh. Kan yang luar biasa ya. Semoga ini bisa yang mendengarkan siaran hari ini itu bisa juga mengalami keajaiban seperti yang Pak Bobi alami hari ini. Dahsyat. Iya. Iya. Oke, ya, saudara tetap percaya sama Tuhan Yesus. Iya, terima kasih Pak Bobi. Salam buat keluarga. Terima kasih. Siap. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Itu di sana tuh. Amin, kata istrinya tuh tadi. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Haleluya. Haleluya. Ya, itu tadi kesaksian dari Pak Bobi, saudara. Wow. Satu message yang luar biasa disampaikan oleh Pak Bobi bahwa ya stay at home, benar, work from home, iya benar kita, tapi kalau kita ada yang bisa kita kerjakan, kalau memang kita harus bekerja, tetap bekerjakan dengan hikmat dari Tuhan. Nah itu penting saudara. Jangan kemudian kita menggunakan kesempatan ini untuk malas bekerja, jangan kemudian kita menggunakan momen ini, pandemi ini menjadi untuk kita malas bekerja, malas berusaha. Tapi kita justru harus tetap bekerja jika memang kita harus bekerja, tetapi tetap menggunakan hikmat, ya. Bukan berarti karena kita dalam kasih karunia, bukan berarti karena kita sudah pasti dilindungi, pasti diluputkan, tapi kita tidak menggunakan hikmat, tidak menggunakan masker, tidak menggunakan sanitizer, tidak berdoa dan lain sebagainya. Saya percaya Tuhan juga ada dalam kehidupan kita, Dia pasti memberikan hikmat sehingga Dia juga pasti akan meluputkan kita. Terima kasih Pak Bobi yang hari ini mendapatkan mujizat. Saya berdoa setiap saudara yang online hari ini juga mendapatkan mujizat. Biar nama Tuhan semakin ditinggikan, nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita lanjut dalam seri firman Tuhan. Lanjut saling firman Tuhan ya. Kita seperti yang kita tadi baca, saya ulang sekali lagi, Yesaya 48 ayatnya yang ke-17. Yesaya 48 ayatnya yang ke-17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kuasa, Tuhan Israel. Akulah Tuhan yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kutempuh.
Saya ulangi ya, akulah Tuhan yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Saya bacakan ayat selanjutnya 18. Sekiranya engkau memerhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ayat 19, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik, banyaknya nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amen. Suatu ayat yang luar biasa sekali ya. Maka damai sejahteraku akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut. Saudara, kita hidup dalam dunia ini, kita mungkin bekerja, kita beraktivitas, kita punya sebagai keluarga, sebagai ibu rumah tangga, menjadi orang tua dan sebagainya. Apapun aktivitas kita, tujuan yang sebenarnya adalah kita pengen bahagia, ya kan? Kita pengen menikmati damai sejahtera. Apa artinya jika punya harta melimpah, tapi kemudian tidak ada kebahagiaan? Punya segalanya, tenang, popularitas, tapi tidak punya damai sejahtera dan kebahagiaan. Apa artinya? Ya kan? Jadi kita semua hari-hari ini memang selalu dalam kehidupan manusia, tidak hanya orang Kristen, seluruh manusia di muka bumi ini, makhluk di dunia, pasti mencari yang namanya kebahagiaan. Jadi mau bekerja, mau mengajar, mau bersekolah dan sebagainya, ingin menikmati semuanya dengan happy, ya kan? Namun begini, Tuhan, kita kembali ke ayat yang pertama tadi, Yesaya 48 ayat yang ke-17 dikatakan, beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, akulah Tuhan yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Saudara, Tuhan itu sangat rindu untuk menuntun kita setiap langkah kita, step by step, hari demi hari, detik demi detik. Tuhan itu sangat rindu untuk menuntun kehidupan kita. Tapi mungkin seringkali kita ini yang fokus kita pada sesuatu yang harus kita usahakan setiap hari. Oh iya, aku harus kerja, besok targetnya seperti ini, besok harus seperti ini, besoknya lagi seperti ini, karyawan harus diurus, anakku harus diurus, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, Tuhan juga tahu kalau kita semua sedang dikelilingi, kita hidup dalam aktivitas, dalam kehidupan, dalam dunia yang seperti itu. Tapi saudara, tahukah saudara bahwa tuntunan Tuhan itu yang terutama dalam kehidupan kita. Kita mungkin punya titel tinggi, kita mungkin punya pengalaman banyak, tapi tanpa Tuhan kita tidak akan mendapatkan yang namanya damai, sejahtera, dan kebahagiaan itu. Mungkin saudara akan melewati hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan saudara pada akhirnya saudara akan merasakan satu saat di mana saudara merasakan kering, merasakan kosong, merasakan kok sepertinya semuanya ini tidak berarti. Saudara, sebetulnya satu ayat yang pertama tadi yang kita perlu lakukan adalah ambillah setiap hari waktu untuk kita selalu mendengar apa yang Dia mau katakan bagi kita, apa tuntunan Tuhan bagi kita. Ambil waktu duduk di sebelah, duduk di dalam hadirat Tuhan setiap hari. Tidak usah lama-lama. Kalau saudara mungkin bilang aku tidak punya waktu, ya mungkin waktu dulu kita tidak stay at home ya. Tapi saudara perlu saudara ketahui bahwa dengan kita menghabiskan waktu dengan Tuhan hanya beberapa menit saja, mungkin hanya 30 menit, 20 menit, bahkan 10 menit saudara, kalau saudara sangat-sangat tidak punya waktu, itu sangat-sangat memberikan kekuatan yang supranatural, memberikan hikmat buat saudara untuk saudara menyelesaikan seluruh aktivitas kehidupan saudara. Kita ingat kisah di mana Marta dan Maria. Ini kisah yang sangat terkenal sekali, ya kan? Pada saat itu, bentar ya. Kita coba lihat kisahnya di dalam Lukas 10. Lukas 10 ayatnya yang ke-41 dan 42. Pada saat itu kan di mana Tuhan datang dengan banyak orang, lalu kemudian Marta sibuk untuk menyiapkan semuanya, lalu yang namanya Maria ini memilih duduk diam, dia dengerin Tuhan, ya kan? Ini firman yang sudah sering kita dengar sekali ya. Tapi kita tahu apa jawaban Tuhan. Itu jawaban yang jawaban Tuhan kepada Marta pada saat Marta mengeluh karena saudaraku tidak membantu, aku bekerja sendirian, aku sepertinya
capek sendiri seperti itu ya. Lalu kemudian apa jawaban Tuhan? Di ayat yang ke-41 Tuhan katakan, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi bagian yang terbaik yang dipilih oleh Maria itu dengan duduk diam, mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdekatan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu bagi Tuhan itu adalah bagian terbaik untuk hidup kita manusia, di mana Tuhan bisa menuntun kehidupan kita, bisa berbicara kepada kita pada saat kita untuk memilih bagian yang terbaik itu. Jadi saudara, mungkin banyak kesibukan yang kita harus lakukan, tapi percayalah bahwa pada saat kita mengambil waktu setiap hari, hari yang baru setiap hari, pasti ada tuntunan dan berkat yang baru, hikmat yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Saat kita mengambil bagian setiap hari dengan Tuhan, pasti Tuhan itu akan menuntun kita. Seperti seorang yang saudara, misalnya saudara memotong, kalau saudara saya ilustrasikan ada sebuah pohon, saudara harus memotongnya. Wah, pohon ini besar, aku harus memotong banyak pohon, 1 hutan misalnya. Saya harus memotong semuanya. Tapi tahukah saudara, saudara memotong, tapi itu sepertinya kapak itu sudah tumpul. Sepertinya saudara bekerja dengan effort, dengan usaha, tanpa kita kita berhikmat gitu. Kita memotong, pokoknya harus selesai nih, harus selesai. Aku dikejar deadline, aku harus selesai. Jadi potong itu sepertinya kapak saudara itu sepertinya tumpul. Tapi tahukah saudara, pada saat saudara mengambil bagian yang terbaik seperti yang diambil oleh Maria, saudara mengambil waktu setiap hari. Saat saudara, sebelum saudara beraktivitas, saudara ambil waktu dengan Tuhan, nyanyi, nyembah Tuhan sedikit, lalu kemudian dengarkan Tuhan ngomong-ngomong apa, laku hari ini, serahkan hidupku kepada Tuhan setiap hari. Tahukah saudara, mungkin saudara lebih terlambat daripada orang pertama yang memotong tapi dengan kapak tumpul. Tapi tahukah saudara, dalam beberapa menit saja sudah 2, 3 pohon, 4 pohon sudah saudara bisa selesaikan dengan cepat. Karena apa? Bukan dengan kuasa dan kekuatan kita, tapi dengan kuasa daripada Roh Kudus dan kuasa daripada Tuhan yang menyertai kita. Percayalah saudara, bahwa pada saat kita memilih bagian yang terbaik, Tuhan sudah katakan, Maria ini pilih bagian yang terbaik. Ayo, kita juga ikut. Apalagi sekarang kita diberi kesempatan untuk stay at home, seharusnya kita lebih bisa banyak lagi ya, untuk kita bisa mengenal Tuhan, bertumbuh dalam Kristus, kita bisa belajar banyak. Seperti tadi Pak Bobby sharingkan, saya sangat membutuhkan persekutuan dengan persekutuan yang dimana membicarakan tentang Kristus, tentang Yesus, persekutuan yang memberitakan kabar baik, persekutuan yang mendengarkan tentang hal-hal yang menguatkan. Itu sangat kita butuhkan, lebih banyak daripada skill kita, lebih banyak dari kemampuan kita dan apapun yang kita harus kerjakan. Jadi ayo, saya mengajak saudara, mari kita pilih bagian yang terbaik ini, berdekatan dengan Tuhan setiap hari, ambillah berkat yang baru setiap hari, hikmat Tuhan yang baru tersedia bagimu setiap hari. Haleluya. Jadi apa yang sedang dicoba disampaikan hari ini adalah bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini, khususnya dalam pekerjaan kita, khususnya dalam apapun yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini, yang poin yang utama adalah kita terconnecting dengan Tuhan. Kita terconnected dengan Tuhan. Tadi Pak Bobby menyampaikan bahwa dia selalu percaya Roh Kudus menyertai dia. Itu adalah bagian dia terconnecting dengan Tuhan. Dia suka membawa minyak zaitun yang digunakan untuk berdoa, untuk mengurapi. Itu adalah bentuk terconnecting dengan Tuhan. Ada yang suka membaca Alkitab sebelum membaca ayat firman Tuhan yang menguatkan, sebelum melakukan aktivitas, itu terconnecting dengan Tuhan. Ada juga yang suka berdoa. Kalau istri saya itu hobinya berdoa, duduk di kaki Tuhan, memuji menyembah Tuhan di pagi hari saat yang lain belum bangun, sudah mengambil posisi untuk berdoa, memuji menyembah Tuhan. Itu adalah connecting dengan Tuhan. Dan ada juga kadang-kadang yang cuma terpaksa bisa akhirnya sambil nyetir di mobil, tapi memuji menyembah Tuhan, berbahasa roh meninggikan nama Tuhan, itu terconnecting dengan Tuhan. Artinya begini, yang coba kami sampaikan pada hari ini adalah begini, dalam segala hal yang kita lakukan, jangan pernah lupa bahwa kita penting sekali kita terconnecting dengan Tuhan.
Karena kekuatan kita, kalau kita bekerja tadi yang digambarkan, kita bekerja dengan kekuatan kita, terbatas hasil yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau kita bekerja dengan kekuatan kita plus kekuatan surga, kekuatan dari Tuhan, maka kita akan melihat keajaiban, kita lihat kelimpahan, kita lihat kekuatan yang dahsyat, kita lihat sesuatu yang hebat yang tidak pernah kita pikirkan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lihat, wow, waktu kita melihat hasilnya itu terjadi, kita kemudian akan berkata begini, wow, ini bukan aku, tetapi ini karena Tuhan. Jadi dalam segala hal yang kita kerjakan, kita senantiasa meninggikan, mempermuliakan nama Tuhan. Jadi tetap saudara terkonekting dengan Tuhan dalam segala hal yang saudara bisa kerjakan. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tadi Pak Bobi sudah sangat menguatkan kita bahwa kita punya Roh Kudus, dan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dia memilih tinggal di tubuhmu supaya kita tidak bisa lari-lari lagi dari Tuhan, supaya kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Dia memilih tinggal, Roh Kudus tinggal dalam hati kita supaya apa? Supaya di mana kita berada, di situ Tuhan ada. Supaya di mana Tuhan ada, di situ kita ada. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, jika kamu dalam aku di dalam kamu, minta apa saja kamu pasti menerimanya. Amin. Itulah sebuah kabar baik, itulah kasih karunia yang Tuhan curahkan kepada saudara dan saya. Tetap semangat, tetap percaya. Kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita. Terima kasih Tuhan buat tubuh Kristus yang tercurah yang terpecah-pecah bagi kami. Kami tahu tubuhmu adalah persembahan yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau harus hancur di kayu salib supaya kami di bumi yang berdosa ini utuh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami beroleh penebusan kekal. Dan segala dosa kami telah diampuni. Oleh anugerah salib Kristus kami telah dibenarkan. Kami telah disucikan. Kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Engkau berkata, tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Kita terima tubuh Kristus di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat darah-Mu, pengorbanan-Mu yang sangat sempurna. Darah perjanjian antara surga dengan Yesus. Karena persekutuan kami dengan Yesus Kristus membuat kami beroleh kasih karunia dari surga. Yesus telah melakukan segala sesuatu benar sempurna. Dan anugerah kebenaran itu diberikan kepada kami dengan kasih karunia. Anugerah kebenaran itu diberikan kepada kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebabnya kami mengucap syukur buat darah-Mu, buat pengampunan, buat penebusan, buat pemulihan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Sehingga kami layak dipanggil sebagai anak-anak Bapa. Sehingga kami layak menerima warisan kerajaan sorga. Sehingga kami layak menerima apapun yang kami inginkan. Karena kami diberkati bukan karena kebenaran kami, tapi karena kebenaran Yesus yang dicurahkan, yang diberikan oleh pengampunan lewat karya-Mu di kayu salib bagi kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan dari ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami hidup dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Biar terima darah Kristus, penebusan Tuhan, pengampunan yang sempurna yang surga berikan buat kita di dalam nama Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus, kayak mengucap syukur. Amin, amin, amin. Aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap anak-anakmu yang hari ini sudah online dalam program Good News Today pada hari ini, aku berdoa apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka pikirkan hari ini diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Mereka melihat kelimpahan, kekuatan, hikmat berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak keliru dalam mengambil keputusan. Mereka bijak dalam mengambil keputusan dan mereka bisa mendapatkan hasil yang berlipat-lipat kali ganda. Aku berkata dalam nama Yesus, perlindungan malaikat menyertai mereka sempurna. Perlindungan malaikat menyertai mereka sempurna di dalam nama Yesus. Anak-anak mereka, pasangan mereka, orang tua mereka, keluarga besar mereka, seisi rumah mereka disertai Tuhan sempurna. Karena kami percaya kami adalah orang-orang yang Kau kasihi, adalah orang-orang yang Kau khususkan, dan orang-orang yang Kau berkati, dan orang-orang yang mendapatkan kasih karunia karena kemurahan Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin perusahaan, berkati para karyawan, berkati semuanya Tuhan. Kami percaya kami dibedakan oleh Tuhan. Kami mendapatkan anugerah, mendapatkan kasih karunia, sesuatu yang tidak layak kami dapatkan, tapi Tuhan memberikan bagi kami. Itulah anugerah besar yang Tuhan kerjakan bagi kami. Perlengkapi kami dengan kesehatan, perlengkapi kami dengan hikmat ya Tuhan, perlengkapi kami dengan kecakapan, perlengkapi kami dengan kekuatan, dengan semangat, supaya dalam mengerjakan sesuatu kami bisa mengerjakan dengan maksimal dan nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Kami berkati yang punya hutang hari ini di dalam nama Yesus mendapatkan mujizat sehingga bisa melunasinya. Pintu-pintu yang tertutup karena situasi kondisi pada hari-hari ini, Tuhan akan membukakan usaha-usaha yang baru, pintu-pintu yang baru, bisnis-bisnis yang baru, dan olehnya mereka beroleh kelimpahan di dalam nama Yesus. Aku juga berkata, berdoa memberkati tagihan-tagihan yang macet. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan bantu, Tuhan berikan kemudahan, lancar di dalam nama Yesus karena kasih karunia Tuhan. Aku berdoa memberkati teman-teman yang mungkin tokonya sepi, usahanya sepi. Aku berkata dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan ada dalam hidupmu. Tuhan pasti membuat engkau berkemenangan, tidak akan mengganggu ekonomimu. Tuhan akan menyediakan, menyuplai kehidupanmu berkelimpahan karena hidupmu, hidup kita semua dipelihara oleh Tuhan. Teman-teman yang memulai usaha yang baru, yang menggunakan momen hari ini dengan menjual antiseptik misalnya, sanitizer misalnya, dan lain sebagainya, aku berdoa yang kau kerjakan itu adalah hal yang sederhana tapi diberkati. Mungkin engkau punya banyak saingan, tapi berkat Tuhan spesial dalam kehidupanmu di dalam nama Yesus. Engkau mendapatkan orderan yang berlimpah karena kasih karunia Tuhan menyertai engkau. Ada lambang kemuliaan di dalam kehidupanmu. Saudara yang punya minyak zaitun, saudara bisa mengolesinya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Itu lambang kemuliaan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, supaya hidup kita senantiasa dibuat beda. Ada meterai Tuhan di dalam kehidupan kita. Aku berdoa memberkati dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan kelimpahan, dengan kesehatan, dengan kemakmuran. Hal-hal yang dahsyat, hal yang hebat terjadi bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah. Kami terima, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Semua yang diberkati berkata amin, 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 amin. Puji Tuhan. Shalom Cerasna, sukses dalam segala tugas pekerjaannya. Kanopi, Shalom, Joshua, Jeleni, siapa nih? Pak Ardi, Shalom, apa kabar? Michael, Shalom. Ya, teman-teman dari Jakarta, dari Bandung tadi sudah online. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Ada yang dari Papua tadi, Pak David sudah online. Terima kasih sudah join bersama dengan kami. Saya berdoa
dimanapun saudara berada, saudara mendengarkan kabar baik, tetap kuat, tetap percaya, karena kita senantiasa berada dalam kasih karunia Tuhan. Pilih bagian terbaik, yaitu apa? Senantiasa terconnecting dengan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Dan lihatlah Tuhan bekerja dahsyat dalam kehidupan kita. Sampai sekian Good News Today hari ini. Ikuti terus setiap Senin sampai Sabtu jam 13 melalui live streaming IG, dan akan ada kami akan pancarkan lagi di Facebook dan di YouTube di GCC Surabaya. Pastikan saudara tetap join, dan saya berdoa kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah. Jangan lupa besok ada GLC online. Saudara join dan kita diberkati Tuhan dengan kabar baik yang luar biasa. Selamat siang, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.